Hai Movie Lovers, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani Movie Lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film, dan drama seri yang menarik. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita drama seri dari Korea. Drama yang menceritakan tentang penyelidikan rahasia bersama sekaligus kisah asmara antara seorang konglomerat yang memiliki dua sisi yang berbeda dengan seorang wanita yang memiliki kemampuan penglihatan luar biasa. Wah, kira-kira gimana nih kisah lengkapnya? Yuk, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini dimulai dari seorang pria bernama Eun Sun-woo dengan pekerjaan sampingnya sebagai detektif swasta yang berusaha mencari tahu kebenaran di balik kematian ibunya. Dengan petunjuk kalung air mata ratu milik mendiang ibunya yang secara tiba-tiba muncul di forum pelelangan setelah 20 tahun menghilang. Sun-woo tidak sendiri, dia ditemani oleh Yang Jin-mo, teman luar biasa yang selalu membantu semua kebutuhan Sun-woo, baik dari IT bahkan hukum. Sun-woo datang ke tempat pelelangan itu untuk mencari tahu data orang yang mendaftarkan kalung tersebut di sana. Meski dia sempat dihadang oleh pihak keamanan di sana, Sun-woo berhasil menerobos masuk ke ruang CEO dan segera mencari datanya. Namun sayangnya, tidak lama kemudian CEO cantik malah datang dan mengetahui keberadaannya. Dan singkatnya, Sun-woo berhasil mendapatkan kunci data di kalung seekor anjing milik CEO tersebut. Setelah itu, Sun-woo langsung pergi gitu nih Movie Lovers. Namun rupanya dia dikejar kembali oleh puluhan orang suruhan CEO tadi. Sun-woo terus berlari sesuai arahan Yang Jin-mo. Dia yang membantunya dari luar sudah menyiapkan kendaraan Harley. Namun ternyata Harley tersebut justru tertutup mobil pick-up yang terparkir di sana. Alhasil Sun-woo malah mengira skuter pink yang Jin-mo siapkan untuknya. Mau tidak mau, Sun-woo langsung tancap gas ketika orang suruhan CEO itu mendekat. Sementara pemilik skuter pink yang bernama Donsera itu juga melihatnya di Movie Lovers, dan dia pun terlihat berusaha mengejarnya. Donsera ini gadis cantik yang melakukan banyak pekerjaan paruh waktu demi bisa membiayai adiknya yang tinggal di panti asuhan. Dialah yang diketahui memiliki kekuatan super gitu di Movie Lovers. Dia bisa melihat sesuatu secara detail walaupun dari jarak jauh. Singkat cerita, Sun-woo akhirnya berhasil kabur dan kembali ke markasnya. Sedangkan skuter Sera dikembalikan lagi oleh temannya beserta uang kompensasi. Keesokan harinya, Sun-woo melanjutkan kehidupannya seperti biasa, yakni sebagai direktur utama di perusahaan IT terbesar yang bernama Engkang. Rupanya di sana dia memiliki musuh yang selalu ingin menentangnya, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Dia bernama Kang Tae-jun. Tapi berkat kepandaiannya dalam menjalankan bisnis, Sun-woo kini dengan mudah mendapatkan posisi di atas Kang Tae-jun. Setelah menyelesaikan tugasnya di kantor, Sun-woo melanjutkan penyamarannya untuk menemui pemilik kalung air mata ratu sebelumnya. Dia pergi ke tempat kasino karena si pemilik kalung itu diketahui sering nongkrong di sana gitu di Movie Lovers. Dengan mudah, Sun-woo berhasil menemukannya. Namun ketika dia mau mengajak Chun Kil pergi untuk lebih tahu detail info darinya, ternyata rencana Sun-woo itu gagal karena dicegah oleh Sera yang sedang bekerja paruh waktu di sana. Sera berpikir mereka berdua akan mencuri karena gelagatnya yang mencurigakan. Dugaan itu semakin kuat setelah Sera menyadari Chun Gil adalah buronan polisi. Jadi jika ada orang yang menemukannya akan mendapat imbalan. Karena hal itulah, Sera pun langsung menggiring mereka berdua dan menguncinya di sebuah ruangan. Disitulah
Sunwo terus memancing Chun Gil agar mau memberitahu dari mana dia mendapatkan kalung itu. Dan mereka pun membuat kesepakatan bersama untuk bisa kabur dari sana. Beberapa saat kemudian, Yang Jimo mengalihkan perhatian Sera agar Sunwo dan Chun Gil bisa keluar, dan mereka pun berhasil. Setelah Sera menyadari mereka berdua kabur, dia pun berusaha mengejarnya, yang dibantu oleh beberapa tim keamanan. Sampai pada akhirnya mereka naik ke atas gedung. Setelah mencecar pria di hadapannya, Sunwo akhirnya mendapatkan pencerahan karena ternyata pria di hadapannya itu mendapatkan kalung air mata ratu dengan cara mencuri dari rumah seorang artis bernama Oh Ara, yang ternyata merupakan model dari perusahaannya sendiri. Tidak lama dari itu, Sera dan tim keamanan pun datang. Sunwo yang tidak pantang menyerah meskipun dikepung, dia langsung kabur dengan bantuan Jinmo dan meninggalkan si pencuri tersebut sendiri. Namun bagi Sera itu tidak jadi masalah karena dia menangkap salah satu darinya untuk mendapatkan imbalan. Tapi sayangnya, keberuntungan tidak berpihak kepadanya karena direktur kasino sudah lebih dulu melaporkan ke polisi. Kemudian Han Guanqi datang menemui Sera. Dia adalah seorang polisi yang Sera anggap sebagai kakak. Di situ dia menasehatinya untuk tidak menggunakan kekuatannya karena akan membuat Sera terlibat dalam bahaya. Singkat cerita, Sera pulang dengan muka kesal. Setelah itu dia terlihat menemui temannya Sanahi yang baru saja membuka toko roti. Beberapa saat kemudian, mereka berdua hendak membagikan roti gitu nih Movie Lovers. Ceritanya sekaligus untuk mempromosikan ke tetangga apartemen di sekitarnya. Dan ternyata salah satunya adalah kantor pengacara Jinmo yang sekaligus markas penyelidikan Sunwo. Ketika mereka datang ke kantornya untuk membagi kue dan saling mengenal sebagai tetangga, namun ternyata respon Jinmo tidak seperti yang diharapkan. Tentu saja itu semua karena mereka berdua takut jika identitasnya ketahuan oleh Sera. Sampai pada akhirnya Sanahi hanya meninggalkan roti buatannya itu di depan pintu. Setelah itu mereka kembali di Movie Lovers. Dan beberapa saat kemudian ternyata mereka menemukan paket milik Jinmo di depan toko rotinya. Mereka berdua pun ingin membantu mengantarkan paket tersebut ke apartemen mereka. Tapi ternyata mereka terpantau menjatuhkannya. Jinmo yang melihat kejadian itu dari CCTV spontan langsung panik dan lari dengan menggunakan helm pink milik Sera untuk menutupi identitas. Yang sebelumnya helm tersebut lupa dia kembalikan gitu nih Movie Lovers. Bahkan saking panik paket mahalnya itu bisa rusak, Jinmo sampai tidak sadar menginjak roti pemberian Sanahi tadi. Jinmo yang sebelumnya niat memarahi mereka berdua, tapi apesnya di situ justru kena semprot balik karena dianggap tidak menghargai ketulusan orang lain. Kesalahpahaman semakin meluas saat Sera melihat helm pinknya. Tanpa pikir panjang, Sera langsung mengejar Jinmo yang kabur bersama dengan Sunwo. Dan dari situlah Sera menganggap mereka berdua adalah pencuri gitu di Movie Lovers. Di situ Sera menggunakan kemampuannya untuk menemukan mobil Sunwo. Prasangka buruk Sera semakin kuat saat melihat Sunwo mengendap-endap masuk ke sebuah rumah yang tidak lain milik artis Oh Ara. Di situ Sera langsung menelpon polisi untuk melaporkan hal tersebut. Dan kebetulan tim Guanqi yang sedang berpatroli di sekitar sana. Selain itu, dengan kemampuan penglihatannya dari jauh, Sera melihat rumah itu sudah bersimpah darah. Sedangkan Sunwo yang baru saja masuk ke rumah itu langsung panik karena melihat hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Sunwo tidak sempat kabur karena polisi sudah datang dan langsung menangkapnya. Sebelum diringkus pergi dari sana, Sunwo sempat melihat Sera sekilas di lokasi kejadian gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, Sunwo lolos dari interogasi karena tidak ditemukan bukti apapun terkait dirinya dalam kasus tersebut.
Perusahaannya juga menggiring opini media agar tidak merusak reputasi dengan membuat rumor kencan dengan si artis yang saat ini dikabarkan menghilang. Setelah bebas dari dugaan, Sunwo terlihat semakin dendam dengan Sera. Sera yang selalu ikut campur dalam urusannya membuat rencananya jadi berantakan. Karena hal itulah, dengan kekuasaannya Sunwo mengusir toko roti milik Sera dan Sanahigi to the Movie Lovers. Mengetahui hal tersebut, Sera justru tidak terima karena alasannya tidak jelas. Dia langsung melabrak kantor pengacara Jinmo yang kebetulan di sana juga ada Sunwo. Pertengkaran di antara mereka tentu tidak bisa dihindari. Sampai pada akhirnya, pihak Sunwo mengalah agar tidak memperpanjang masalah. Tapi rupanya sebelum Sera pergi dari sana, dia hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengungkit kasus semalam. Sera mengatakan melihat pelaku yang sebenarnya walaupun sekilas. Sera mengajak Sunwo dan Jinmo ke tempat dia melihatnya. Awalnya, mereka berdua ragu karena tidaklah mungkin seseorang bisa melihat dengan jarak yang sangat jauh. Untuk menutupi kekuatannya, di situ Sera mengalihkan pembicaraannya agar mereka mengecek CCTV terdekat. Mereka berdua masih belum percaya walaupun sudah mendapatkan informasi pelaku dari hasil hacking Jinmo berdasarkan plat mobil pelaku di rekaman CCTV. Mereka akhirnya mengetahui bahwa mobil itu milik seorang pria bernama Jan Minso. Dari kasus itu, Sera yang tidak mau rugi lagi, dia menghubungi pihak kepolisian dan kebetulan Guan Qi yang mengangkat teleponnya. Dia tahu Sera yang sedang menelpon, karena itulah Guan Qi menganggap laporan tersebut benar dan langsung melacaknya. Sementara di tengah perjalanan, Sunwo dan Jinmo tiba-tiba berubah pikiran. Mereka tidak mau melepaskan saksi utama kasus tersebut. Apalagi Sera punya kemampuan penglihatan yang luar biasa. Karena bagaimanapun, kasus Ara juga berhubungan dengan misi mereka, yaitu mencari titik terang di balik kematian ibunya. Singkatnya, mereka berdua akhirnya merekrut Sera menjadi asisten pribadi sementara gitu di Movie Lovers. Sera langsung setuju tanpa pikir panjang karena dia berpikir bayarannya pasti mahal. Dan mereka semua awali misi dengan mencari tahu tentang pelaku kasus Ara pada manajernya. Sunwo mendatangi manajer Ara dengan menyamar sebagai detektif, Sera sebagai asistennya dan Jinmo sebagai pengacara. Mereka menunjukkan foto pelaku di tempat kejadian. Manajer Ara mengatakan bahwa dia adalah seorang penguntit artisnya. Kemudian saat mereka menanyakan tentang kalung, manajer tersebut mengatakan tidak tahu dan menyuruh mereka untuk mencari tahu dengan CEO agensi. Dari situ, mereka langsung mendatangi CEO agensi dan mendesak informasi tentang kalung dengan ancaman situasi mereka saat ini dengan Oh Ara yang diketahui sedang tidak baik-baik saja. Pada akhirnya, CEO tersebut hanya bisa memberi informasi jika kalung tersebut bisa jadi didapatkan dari seorang pria yang memiliki hubungan dengan sang artis. Dan mereka berdua itu sering bertemu di Alien Club yang merupakan sebuah komunitas kelas atas yang berisi orang-orang kaya. Karena hal itulah, Sera kini ditugaskan untuk menyamar jadi salah satu artis baru dengan bantuan artis senior seagensi dengan Oh Ara. Dia mengenakan mini dress yang sangat cantik dan sempat membuat Sunwo terpana gitu di Movie Lovers. Sunwo terlihat memasangkan kalung mendiang ibunya untuk memancing pria yang dimaksud CEO agensi. Tapi rupanya beberapa saat Sera di sana, dia malah terlibat masalah dengan Taejun yang hendak melakukan hal tak senonoh kepadanya. Tapi untungnya, Sunwo datang tepat waktu dan membawa Sera pergi dari sana. Tidak lama dari itu, dengan kekuatannya, Sera melihat seseorang mencurigakan sedang mengawasi mereka dengan kamera tersembunyi. Ternyata, itu adalah manajer Ara yang diperintahkan oleh CEO agensi untuk memantau mereka. Dan rupanya, selain mereka, si manajer itu juga sering memata-matai Ara
dan artis-artis yang lain untuk mengetahui kehidupan pribadinya gitu nih Movie Lovers. Dari situlah Sunwo dan timnya menjebak CEO agensi untuk mendapatkan video-video lainnya yang disimpan di tempat rahasia. Dan pada akhirnya mereka pun mendapatkan USB-nya nih Movie Lovers. Setelah itu Sunwo dan tim mengecek videonya. Di situ Sera mengatakan bahwa gelang yang dipakai Ara sama persis dengan gelang yang dipakai pelaku. Jadi ceritanya, gelang itu merupakan gelang sponsor Yayasan Kanker Anak yang disponsori oleh Ara sendiri. Dan tidak hanya itu nih Movie Lovers. Mereka menemukan Jiang Mingsu berada di video tersebut yang memiliki gantungan tas berbentuk pohon. Dan lagi-lagi Sera mengatakan bahwa gantungan itu sama persis milik pelaku yang Sera lihat pada waktu kejadian. Sera yang menyadari dirinya terlalu banyak menggunakan kekuatan, dia pun memutuskan untuk pulang. Namun di situ baik Sunwo maupun Jinmo semakin curiga, karena sejak awal kemampuan Sera memang tidak masuk akal. Di keesokan harinya, untuk mengetahui kemampuan Sera, Sunwo mencoba menjebak Sera dari atap gedung dengan jarak yang cukup jauh. Sunwo menelpon Sera untuk memastikan apakah Sera bisa melihatnya. Setelah beberapa kali Sunwo mengetesnya, dia akhirnya mengatakan bahwa Sera memiliki penglihatan yang tidak biasa. Di situ Sera terus mengelak nih Movie Lovers. Namun Sunwo kini sudah yakin dengan kekuatannya. Selain gantungan kunci berbentuk pohon, kini petunjuk lain adalah gelang Ara yang diperuntukkan kepada para donatur dan relawan kanker anak di sebuah rumah sakit. Sunwo dan Jinmo rencananya mau pergi ke rumah sakit gitu nih Movie Lovers. Namun langkah mereka terhenti karena terganggu toko roti milik Sanahi yang sangat ramai dan berisik. Jadi banyak pengunjung yang ingin menikmati roti gratis gitu nih Movie Lovers. Jinmo mendatangi mereka untuk memberi peringatan atas kebisingan itu, tapi ternyata justru apes karena kecerobohannya telah merusak boneka joget toko mereka. Dan pada akhirnya, dia pun harus menggantikannya gitu di Movie Lovers. Sementara Sera dan Sanahi yang berada di dalam tampak bahagia bisa ngerjain Jinmo. Singkat cerita, Sera datang untuk mengembalikan gaun mahal yang dia pakai semalam. Namun Sunwo cuek dan memilih langsung pergi, serta menyerahkan gaun itu untuk Sera. Melihat penampilan Sunwo yang terlihat sedang menyamar, dia menawarkan diri untuk membantu mereka sebagai bentuk terima kasih atas gaunnya. Dan hal tersebut langsung disetujui oleh Jinmo. Rupanya mereka mendatangi rumah sakit yang disponsori oleh Sera nih Movie Lovers. Di sana, mereka berdua juga melihat tim Guanqi yang ternyata sedang menyelidiki kasus hilangnya Ara juga. Dari kejauhan mereka menguping pembicaraannya dengan perawat di sana dan mendapatkan informasi bahwa Jiang Mingsu memiliki seorang putra bernama Jan Hanbyul, yang diketahui beberapa kali melakukan kekerasan pada putranya itu dan pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Rupanya polisi menyelidiki sampai di situ. Sementara Sera dan Sunwo mendapatkan informasi lebih lanjut berdasarkan foto-foto para relawan kanker yang terpampang di sana. Yang ternyata salah satu dari relawan itu adalah Ara yang sedang menyamar. Dari situlah Sunwo memutuskan untuk menyamar, di mana Sera sebagai istrinya yang sedang dirawat di sana. Dan malam harinya, Sunwo mencari informasi dengan salah satu suster di sana tentang siapa yang melaporkan ayahnya Hanbyul atas penganiayaan anak. Suster itu hanya memberitahu bahwa Suster Sim adalah yang menangani Hanbyul, dan tidak lama dari itu, suster penanggung jawab datang menghampiri mereka. Karena sempat dicurigai menanyakan hal tersebut, Sunwo akhirnya membuka identitas sebagai detektif yang sedang menangani kasus Jiang Mingsu. Sementara penyamaran mereka sebagai suami istri justru semakin ribet karena pasien-pasien lain yang satu ruangan dengan mereka. Sunwo yang niatnya pamit pulang terpaksa harus menginap bersama Sera di sana.
Bahkan di keesokan paginya, Sunwo harus menyuapi Sera di Movie Lovers. Kemudian, Sera terlihat sedang berada di ruang anak-anak dan sempat menanyakan tentang relawan yang dekat dengan Han Byul. Wanita tersebut memberitahu bahwa dia bernama Oh Min Young dan perawat SIM dekat dengannya. Dan beberapa saat kemudian, perawat itu datang menghampiri Sera hanya untuk memberitahu agar suaminya yaitu Sunwo untuk segera tanda tangan persetujuan. Kemudian ketika suster itu pergi, Sera melihat ada gantungan kunci bentuk pohon di pulpen milik suster SIM. Sera terlihat segera menghubungi Sunwo di Movie Lovers. Namun ternyata Sunwo sendiri sedang dikejar-kejar oleh Direktur Hong yang kebetulan sedang berobat di sana. Tapi untungnya, beberapa saat kemudian ada Sera di hadapannya, dan Direktur Hong pun segera pergi setelah melihat kemesraan mereka berdua. Tentu saja karena menganggap bahwa itu bukan pimpinannya. Beberapa saat kemudian, setelah mengetahui beberapa informasi lagi, mereka bertiga akhirnya menyimpulkan bahwa pembantu yang berhubungan dengan Jiang Mingsu di rumah sakit adalah Suster SIM. Tidak lama dari itu, Suster SIM lewat di Movie Lovers. Mereka semua akhirnya memastikan itu kembali dengan mencari tahu tentang Suster SIM. Namun ternyata di hari kejadian, Suster SIM ada kelas mengajar sebagai instruktur Latin dance. Sementara Sera akhirnya mengetahui dari gantungan pohon di pulpen yang ternyata milik suster penanggung jawab. Dan kebetulan tepat di hari kejadian, suster penanggung jawab pulang lebih awal karena ada keperluan. Sunwo dan Sera langsung mencurigai perawat penanggung jawab tersebut. Mereka mengikutinya, dan Sera menggunakan kekuatannya untuk melihat nomor telepon yang baru saja perawat itu hubungi. Dan ketika mereka mencoba menghubungi setelahnya, Sunwo langsung mengenali siapa orang di balik kontak tersebut, yaitu Oh Ara, yang ternyata selama ini dia hanya bersembunyi dan tidak meninggoy di Movie Lovers. Sunwo dan Sera langsung mengejar perawat tersebut dan mengabari Jinmo yang mengoperasikan komputernya dari dalam mobil. Jinmo pun langsung bergerak. Dia juga mendapatkan informasi bahwa di dalam bagasi mobil Park Eun-jung terdapat koper pink, sebuah koper yang sama dengan yang dibawa pelaku di malam kejadian. Namun beberapa saat kemudian, ternyata mereka berdua justru masuk perangkap dan dibekuk dengan obat bius. Sementara Park Eun-jung kabur setelah mengikat Sunwo dan Sera jadi satu, yang menyebabkan jarak mereka berdua terlalu dekat dan benar-benar membuat tidak nyaman. Mereka terlihat berusaha melepaskan ikatan, tapi karena posisi yang tidak mudah, hampir membuat Jinmo salah paham saat ingin menolongnya. Setelah itu, mereka terlihat kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka melacak keberadaan mobil Park Eun-jung yang sudah disadap. Singkatnya, tiba-tiba Sunwo membanting setir untuk menghentikan mobil perawat tersebut. Dan ternyata ada Oh Ara yang berada di jok belakang bersama dengan Han Byul. Karena sudah tertangkap basah, Ara menceritakan semua alasan dan tentang keberadaannya selama ini. Semua itu Ara lakukan demi Han Byul yang tidak lain adalah putranya sendiri yang dia kira meninggal 7 tahun yang lalu. Dulu perawat Park Eun-jung membohonginya sebagaimana perintah dari mantan kekasih Ara. Jadi putranya selama ini tinggal di panti asuhan. Hati Ara hancur ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui Han Byul jatuh sakit dan menjadi korban kekerasan Jiang Mingsu yang mengadopsinya. Karena hal itulah Ara menjadi dendam. Dia nekat mencuri kalung air mata ratu dari sang kekasih yang telah membohonginya. Dia berpikir itu akan menjadi kelemahannya agar tidak bisa menyakitinya. Begitu juga dengan Han Byul. Tapi Ara justru mendapatkan ancaman untuk segera mengembalikan kalung tersebut. Ara yang tidak bisa mengembalikan kalung tersebut karena sudah dicuri orang lain, akhirnya dia memutuskan untuk memalsukan kematiannya, dan dengan bantuan perawat Park Eun-jung, Ara pergi bersama Han Byul untuk mengelabui mantan kekasihnya itu. Karena hal itulah,
Sunwo jadi penasaran siapakah mantan yang dimaksud. Tapi di situ Ara berusaha menutupinya. Dia berusaha kabur karena mengejar penerbangan pesawat untuk jadwal operasi Hanbyul. Singkat cerita, setelah Sunwo menemukan Ara kembali, kemudian dia memberikan tawaran jet pribadi agar mereka tidak ketinggalan jadwal penerbangannya dan Hanbyul bisa dioperasi secepatnya. Sunwo berharap Ara akan menepati janjinya untuk memberitahu di tangan siapa kalung air mata ratu itu berada. Sebelum pergi, Ara membisikkan nama Kang Taejun agar Sunwo berhati-hati dengannya. Kemudian Ara pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu tersiar berita Jang Mingsu yang kini ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Itu semua berkat arti lukisan Hanbyul yang mengetahui letak keberadaan jasad istri Jang Mingsu. Singkat cerita, kontrak Sera dan Sunwo pun kini sudah selesai di Movie Lovers. Sera sempat menyesal pernah berburuk sangka kepadanya. Padahal Sunwo selama ini berjuang mencari keadilan di balik kematian ibunya. Beberapa saat kemudian ketika Sera hendak masuk ke rumah, dia teringat bahwa gaunnya tertinggal di dalam mobil. Jadi dia kembali untuk mengambilnya. Namun mobilnya terkunci di Movie Lovers. Dia pun bergegas pergi ke kantor pengacara Jinmo untuk mencarinya. Beberapa kali Sera terus memanggil-manggil, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Sera mencoba masuk sampai pada akhirnya tanpa sengaja dia menemukan markas rahasia Sunwo yang begitu megah. Di sana Sera juga sempat melihat foto Sunwo bersama mendiang ibunya. Tidak berselang lama, keberadaannya diketahui oleh Sunwo yang sedang mengumpat di bawah tangga dan memperhatikan tingkah Sunwo yang agak nyeleneh gitu di Movie Lovers. Singkatnya, Sera pun langsung beranjak pergi setelah mendapatkan gaun yang dia cari. Dan dia berjanji akan tutup mulut setelah mengetahui semua rahasia Sunwo itu. Kemudian, ketika Sera tertidur setelah mengingat kembali foto ibu Sunwo yang tadi dia lihat, rupanya dia bermimpi buruk. Jadi ceritanya, saat dia masih tinggal di panti asuhan, Sera kecil melihat ada wanita cantik yang ia sebut sebagai malaikat mendapatkan kekerasan sampai meninggoy. Sera pun langsung terbangun dan tidak mengerti dengan maksud mimpi tersebut. Keesokan harinya, Gwan Ki dan temannya datang berkunjung ke toko roti milik Sanahi. Singkat cerita, ketika Gwan Ki menanyakan keberadaan Sera, Sanahi malah keceplosan mengatakan bahwa Sera sedang pergi untuk menjual gaun. Mendengar hal tersebut membuat Gwan Ki heran, dan tidak lama kemudian Sera pun datang dengan sangat girang karena mendapat uang tambahan, sampai-sampai tidak menyadari ada Gwan Ki di sana. Dari situ Gwan Ki langsung curiga dan mengajak Sera untuk berbicara empat mata. Namun dari sederet pertanyaan, Sera terus berusaha menutupi gitu di Movie Lovers. Pada akhirnya, Gwan Ki hanya menasehati Sera untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya. Setelah itu, Sera menceritakan tentang mimpi buruknya semalam. Namun, Gwan Ki memutuskan untuk menghindari pembicaraan itu karena Sera pernah hampir terbunuh karena kekuatannya tersebut. Namun setelah pulang dari sana, Gwan Ki merasa ada pihak lain yang sedang mengejar kasusnya juga di Movie Lovers. Di lain kesempatan, ada Han Sua yang merupakan adik Sera datang menemui pengacara Yang Jimo. Setelah itu, Sunwo ingin Yang Jimo mencari tahu semua tentang Kang Taejun dan menyuruhnya untuk mencari seseorang yang bisa mengawasi semua kegiatan Kang Taejun. Mendengar hal tersebut, Jinmo langsung mengusulkan Sera di Movie Lovers. Awalnya Sunwo menolak, namun karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Sunwo pun setuju melibatkan Sera kembali yang memiliki kekuatan matanya. Sunwo terlihat langsung menelpon Sera untuk datang kerja dengannya lagi di hari besok, dan Sera pun menyetujuinya. Namun ternyata di keesokan harinya Sera malah tidak datang. Bahkan saat Sunwo menelponnya, Sera hanya diam sesaat kemudian tidak dapat dihubungi kembali.
Sarah justru sempat terpantau CCTV pergi menjauh dari tempat ia bekerja. Kemudian, Sunwo dan Jinmo langsung datang menemui Sanahi untuk menanyakan kemana Sarah pergi. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar penjelasan Sanahi, Jinmo akhirnya menyadari kemana Sarah pergi di Movie Lovers. Mereka berdua pun bergegas menuju panti asuhan berdasarkan firasat Jinmo. Rupanya Sarah datang ke sana atas panggilan pengurus panti yang mengabarkan bahwa adiknya Han Sua pergi setelah membawa buku tabungan dana relokasi untuk anak-anak panti asuhan tersebut, dan dia juga tidak dapat dihubungi lagi. Di situ Sunwo meminta izin untuk mengecek kamar Han Sua gitu di Movie Lovers, dan singkatnya dia menemukan foto Yeonju yang diketahui anak yang bermasalah. Di sisi lain, Sarah terlihat mendatangi tempat Han Sua bekerja paruh waktu, dan bosnya mengatakan bahwa Han Sua baru saja keluar dan pergi dari sana. Sarah pun bergegas keluar dari sana dan langsung menemukan adiknya itu. Namun tidak berselang lama, sebuah mobil menyeret paksa Han Sua di Movie Lovers. Untungnya, tidak lama dari itu Sarah mendapat bantuan dari Sunwo untuk mengejar mereka. Sampai pada akhirnya, Sunwo dan tim menemukan tempat persembunyiannya. Setelah itu, mereka bertiga menyusun rencana terlebih dahulu agar bisa menerobos masuk untuk menyelamatkan Sua. Pada awalnya, Sunwo terlihat berhasil karena jago bela diri, dan Sarah pun melepaskan Sua. Tapi tidak lama dari itu mereka justru tertangkap karena kalah jumlah. Mengetahui hal tersebut, Jinmo langsung melakukan rencana yang kedua, yaitu berpura-pura sebagai polisi yang sudah mengepung tempat itu. Tentu saja, hal tersebut membuat para penjahat itu kabur kocar-kacir, sementara Sua dan Yeonju masih menjadi tawanan mereka. Salah satu penjahat itu menyadari bahwa mereka sedang ditipu dengan polisi-polisian. Akhirnya mereka membawa kunci mobil yang membuat mereka tidak bisa mengejar dengan cepat. Sarah sendiri terlihat nekat terus berlari mengejar mobil penjahat itu dengan menggunakan kekuatannya, karena dia terlalu memaksakan kekuatannya itu hingga membuatnya pingsan di pelukan Sunwo yang menyusulnya. Kemudian, Sarah pun langsung dibawa ke rumah sakit gitu di Movie Lovers. Sembari menunggu Sarah pulih, Sunwo meminta Jinmo menganalisis obat yang mereka temukan di kamar Han Sua. Dan ternyata itu adalah obat milik Yeonju. Jadi obat itu biasanya diedarkan di forum anak sekolah. Dari situ, Sunwo punya rencana untuk mengadakan festival di sebuah klub yang sengaja ia sewa dan menyiapkan orang bayaran untuk menjebak para pengedar. Sunwo, Sarah, Jinmo, dan Sanahi menyamar jadi anak sekolahan dengan berpura-pura mengedarkan obat tersebut, tentu saja untuk menjebak para pengedar yang asli. Singkat cerita, para pengedar itu akhirnya masuk perangkap dan mereka pun tertangkap. Kebetulan Guan Qi sedang berpatroli di sana. Dia menemukan para pengedar sekaligus barang bukti di sana, kemudian langsung meringkusnya ke kantor polisi. Sedangkan Sunwo dan tim langsung bergegas ke tempat Han Sua dan Yeonju disembunyikan. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan dua anak muda itu dengan tepat waktu. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari kejadian itu, Sunwo tampak mengagumi kekeluargaan Sarah dari kejauhan. Dia dengan telaten mengurus adik-adiknya walaupun bukan adik kandung. Setelah itu, mereka semua mengadakan pesta kecil untuk merayakan kesuksesan misi mereka gitu di Movie Lovers. Sunwo menghampiri Sarah yang berada di luar. Di situ Sarah berterima kasih karena sudah dibantu olehnya. Sunwo menjawab dengan mengatakan agar hari esok Sarah bisa mulai bekerja dengan baik. Kemudian ketika Sunwo akan pergi, Sarah melihat luka di tangannya. Yang ia sadari itu pasti luka saat menyelamatkannya kemarin. Sarah memberikan plester yang membuat Sunwo sepertinya mulai terpesona gitu di Movie Lovers. Setelah itu, Sunwo memastikan apakah Sarah akan pingsan jika terlalu memaksa untuk menggunakan kekuatannya. Sarah pun tidak mengelak. Dari situlah,
Sunwo memperingati Sera agar tidak terlalu menggunakan kekuatannya lagi tanpa persetujuannya ketika di tempat kerja besok. Sera pun setuju, kemudian pamit pergi untuk menemani Han Sua yang sedang dirawat. Saat Sera terlihat akan tidur dan baru memejamkan matanya, dia mendapatkan bayangan yang sama untuk kesekian kali tentang kekerasan pada wanita yang ia sebut sebagai malaikat di waktu dulu. Keesokan harinya, Sera sudah mulai bekerja dengan Sunwo. Sesuai dengan tujuan awalnya, Sera akan ditugaskan mengawasi Kang Tae-jun. Sera pun datang ke kantor untuk melamar kerja, dan akhirnya dia ditempatkan di divisi Kang Tae-jun sebagai sekretaris magang. Beberapa saat kemudian setelah Sera masuk di ruang kerjanya, dia begitu terkejut saat melihat foto Kang Tae-jun gitu di mobil Force. Dia langsung teringat kejadian saat Sera siram es batu kepadanya. Sera hanya takut jika Kang Tae-jun mengenalinya. Namun, hal tersebut berhasil ia tepis saat Sunwo menenangkannya di mobil Force. Di hari pertama kerjanya, Kang Tae-jun bersikap kasar kepada Sera. Namun untungnya Sera berhasil melakukan misi pertamanya, yaitu memasang kamera tersembunyi dalam ruangan kerja Kang Tae-jun. Karena dari situ, Sunwo bisa mengawasinya. Dan dari kamera pengawas itu, Sunwo akhirnya tahu semua pekerjaan Kang Tae-jun selalu diatasi oleh sekretaris Kim Jae-ha. Setelah itu, Sunwo langsung menyuruh Jinmo agar memasang alat pelacak di mobil Kang Tae-jun. Saat Sunwo hendak pergi, Wakil Direktur Kang Wan-su datang ke ruangannya. Dia menyampaikan maksud kedatangannya. Jadi dia berencana akan menjodohkan Sunwo untuk memperkuat manajemen perusahaan dengan seorang wanita dari perusahaan Suho yang diketahui membeli saham dari perusahaannya. Beberapa saat kemudian, Sunwo yang mengetahui agenda Kang Tae-jun segera mengikutinya di mobil Force. Kali ini, ternyata Kang Tae-jun terlihat menemui artis Naminji, yaitu artis senior yang pernah memperkenalkan Sera dulu sebagai artis baru. Jadi Kang Tae-jun ini ingin mencari keberadaan artis baru itu darinya dan melihat swafoto mereka. Di situ Sunwo diam-diam menyadap dan mengetahui percakapan mereka dan mengambil kesimpulan mungkin Kang Tae-jun mencari Sera karena dia memakai kalung air mata ratu. Setelah mengetahui hal tersebut, Sunwo terlihat hendak pergi. Namun dia tiba-tiba berpapasan dengan seorang wanita yang rencananya akan dijodohkan dengannya. Karena hal itulah, Sunwo akhirnya tertangkap basah oleh Kang Tae-jun dan dicurigai sedang mengikutinya. Meski begitu, Sunwo terlihat tetap tenang di mobil Force dan sembari berusaha mencari alasan. Dan untungnya tidak lama dari itu, Direktur Hong beserta Sera dan tim datang di sana. Sunwo pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk menjadi alasan keberadaannya di sana, yaitu untuk berpesta dengan mereka semua. Pada akhirnya, Kang Tae-jun juga ikut bergabung di mobil Force. Singkat cerita, setelah pesta kecil itu selesai, mereka semua terlihat langsung pulang. Begitu juga dengan Sera. Sunwo dari kejauhan memperhatikan Sera yang tengler berat di mobil Force. Bukannya pulang, Sera malah tiduran di halte bis. Melihat hal tersebut membuat Sunwo mau tidak mau harus menolong karyawannya itu. Walaupun Sera sempat mengumpat tentang Sunwo yang menyeretnya dalam bahaya, namun Sunwo terlihat tetap mengantarnya pulang di mobil Force. Singkat cerita, di keesokan paginya Sera baru menyadari atas semua yang terjadi tadi malam. Dia begitu malu akan tingkahnya, namun dia harus tetap bekerja seperti biasa. Hari ini Sera mendapatkan tugas dari Sunwo untuk menyalin semua isi ponsel milik Kang Tae-jun. Namun pagi itu Kang Tae-jun sudah kena semprot dari ayahnya setelah mengetahui putranya itu melakukan penggelapan dana. Ambisi Kang Wan-su yang menjabat wakil direktur itu cukup membuat Sunwo terkejut karena dia pikir pamannya tersebut selalu berpihak kepadanya. Beberapa saat kemudian Sera nyelonong masuk untuk menghentikan pertengkaran mereka. Singkatnya, Kang Tae-jun terlihat akan pergi dan membatalkan semua jadwal meetingnya. Sera menyadari ada luka di bibir Kang Tae-jun gitu di mobil Force.
Karena hal itulah, Sarah mengejarnya untuk mengobati luka Kang Tae-jun yang berada di dalam lift. Tidak lama dari itu, rupanya ada Sunwo juga ke sana. Meski mereka terlihat sempat bersih tegang, Sarah justru membela Kang Tae-jun di Movie Lovers. Karena hal itulah, membuat suasana hati Sunwo menjadi tidak baik. Apalagi di situ Kang Tae-jun langsung memutuskan Sarah akan selalu ikut kemanapun dia pergi. Wah, sepertinya sudah mulai cemburu di Movie Lovers. Setelah kejadian itu, rupanya membuat Kang Tae-jun lebih percaya Sarah daripada Kim Jae-ha yang rupanya mata-mata dari ayahnya. Mereka pun terlihat pergi dan Sunwo pun mengikutinya di Movie Lovers. Dari situ, Kang Tae-jun dan Sarah pergi untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, Sarah tidak sengaja mengotori kemeja Kang Tae-jun. Dia meminta maaf dan berusaha membersihkannya. Namun, Kang Tae-jun ingin Sarah pergi ke mobilnya untuk mengambil kemeja yang baru. Saat mengambil kemejanya, Sunwo rupanya datang menghampiri Sarah untuk memberikan alat peretas ponsel. Singkatnya, Sarah memanfaatkan momen ketika Kang Tae-jun pergi ke toilet untuk mulai meretas ponselnya. Walaupun sempat terjadi ketegangan, untungnya misi itu berhasil Sarah selesaikan dengan baik. Sementara Jinmo dan Sunwo langsung melacak semua pesan di ponsel Kang Tae-jun. Mereka akhirnya tahu rencana dan menggagalkan misi pertemuan Kang Tae-jun dengan tim pengembangan dari perusahaan lain, yang merupakan tindakan yang dilarang di perusahaannya. Walaupun misi itu berhasil, penyamaran Sunwo dan Sarah rupanya diketahui oleh Kim Jae-ha yang memotretnya. Di lain hari, Sunwo mendapat undangan mendadak dari Kang Won-soo dengan mengatakan acara yang sangat penting. Awalnya Sunwo menolak, namun Pak Hong berhasil membujuknya. Yang ternyata Sunwo memenuhi undangannya hanya untuk kencan buta dengan seorang wanita bernama Jang Yin-min. Sunwo terlihat sangat tidak menyukainya di Movie Lovers. Karena hal itulah, dia meminta bantuan kepada Jinmo, namun dia menolak lantaran sedang kencan dengan Sanahi. Pada akhirnya, Sarah lah yang datang dan berpura-pura sebagai kekasih Sunwo. Mereka berdua menunjukkan kemesraan di hadapannya. Hal tersebut tentu membuat Jang Yin-min kecewa dan memilih untuk pergi. Setelah itu, Sarah menyadari ada kepala Hong yang mengawasi mereka dari jauh di Movie Lovers. Tapi untungnya, ketua Hong tidak menyadari bahwa itu adalah Sarah. Mau tidak mau, Sunwo pun meminta Sarah untuk melanjutkan sandiwaranya dan membawanya ke rumah Sunwo untuk lebih meyakinkan sekretaris Hong. Tapi ternyata ada Kim Jae juga yang diam-diam memergoki mereka. Kali ini dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Kang Tae-jun dengan memberikan foto dan mengatakan bahwa sepertinya Sarah adalah orang suruhan Sunwo. Mendengar hal tersebut, Kang Tae-jun pun langsung meminta Kim Jae-ha untuk menyelidiki tentang Sarah. Sementara di lain tempat, Sarah masih berada di rumah Sunwo untuk makan kue beras terlebih dahulu. Mereka berdua membicarakan tentang pertemuan mereka yang tidak sengaja di klub tempo hari. Singkat cerita, setelah kenyang, Sarah malah tertidur di sofa gitu di Movie Lovers. Karena Sunwo tidak tega, dia terlihat memindahkan Sarah untuk tidur di kamarnya, sementara dia yang akan tidur di sofa. Namun di keesokan paginya, mereka terkejut karena mereka tidur bersama di satu ranjang. Setelah Sunwo menjelaskan semua apa yang terjadi, mereka berdua terlihat pergi bersama ke kantor lewat markas rahasia karena Sarah sudah hampir telat. Sarah pun bisa datang ke kantor Kang Tae-jun tepat waktu gitu di Movie Lovers. Sementara Sunwo langsung disambut dengan berita adanya keluhan internal yang dikeluarkan oleh manajer Kim, yaitu tentang penggelapan dana di perusahaan. Namun anehnya, manajer tersebut menghilang entah kemana. Di sisi lain, Sarah harus menghentikan penyamarannya hari itu juga karena Sunwo menyadari bahwa Kang Tae-jun sudah mengetahui semua tentangnya. Dan kali ini, Sarah menyamar menjadi pegawai kebersihan bersama Sunwo untuk mencari tahu tentang keberadaan manajer Kim di ruang kerjanya.
Beberapa saat setelah mereka berdua mengamati di ruang kerja manajer Kim, tidak lama dari itu, Kim Jae-ha terlihat datang ke sana. Dan singkatnya, mereka berdua menemukan petunjuk bahwa manajer Kim tidak hilang begitu saja, melainkan disembunyikan oleh seseorang yang belum diketahui siapa pelakunya. Singkat cerita, hilangnya manajer game itu ternyata dilakukan oleh Chung Ye-sun yang merupakan manajer juga di perusahaan. Dia dipaksa keluar karena kekerasan dan keserakahan Kim yang merupakan manajer Kang Tae-jun. Selain itu, manajer Kim ini rupanya juga beberapa kali melakukan tindakan tidak senonoh kepada bawahannya. Sampai pada akhirnya, Chung Ye-sun ini mengetahui bahwa manajer Kim memiliki rekaman penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang Tae-jun. Dia memanfaatkan itu untuk menjatuhkan manajer Kim tersebut. Manajer Kim pun diringkus oleh kepolisian. Dia terlihat meminta tolong kepada Kim Jae-ha, namun ternyata tidak dihiraukan. Tentu saja karena tidak mau terlibat, apalagi harus menyeret nama Kang Tae-jun dalam kasusnya. Sarah mengamati percakapan mereka dari jauh. Namun saat dia akan pergi, Sarah terkejut karena harus berhadapan dengan Kang Tae-jun yang sudah berada tepat di belakangnya. Kang Tae-jun sangat marah atas semua yang sudah Sarah lakukan dengan penyamarannya. Dengan sigap, Sunwoo datang membela Sarah dan membawa Kang Tae-jun untuk berbicara empat mata. Sunwoo memancing Kang Tae-jun untuk mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, mulai dari penggelapan dana perusahaan hingga menyinggung upaya pembunuhan terhadap Oh Ara. Setelah itu, Sunwoo juga menunjukkan foto kalung mendiang ibunya kepada Kang Tae-jun yang selama ini diketahui berada di villa keluarganya. Melihat respon dan gelagat Kang Tae-jun yang tidak meyakinkan, Sunwoo menyimpulkan siapa musuh terbesarnya saat ini, yang merupakan orang terdekat Kang Tae-jun, yaitu Kang Wan-soo. Malam harinya, Sarah mengajak Sunwoo makan malam untuk merayakan pencapaian misi mereka. Dari sini, keduanya terlihat semakin dekat di Movie Lovers. Sarah mulai banyak bercerita tentang beberapa masalahnya yang belum bisa dia pecahkan, yaitu tentang orang tuanya dan mimpi buruk yang sering kali datang. Sarah menjelaskan bahwa mimpi itu membuat Sarah masih belum bisa memahaminya. Apakah itu mimpi atau ingatan di masa lalunya yang menghilang? Begitu juga sebaliknya, Sunwoo sedikit menceritakan tentang kehidupannya setelah kematian ibunya. Singkat cerita, setelah selesai makan malam bersama, Sunwoo mengantar Sarah pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Sunwoo meminta Sarah untuk pulang terlebih dahulu dan berpisah jalan. Rupa-rupanya dia menyadari ada sekumpulan orang di depan yang sudah menunggu mereka. Sunwoo langsung mengambil jalur lain untuk mengalihkan orang-orang yang mengejarnya. Sementara Sarah yang sempat melihat segerombolan orang berlari setelah Sunwoo pergi, membuat dia penasaran dan berbalik arah. Saat Sarah mencoba mencari tahu, dia melihat Sunwoo sudah bersimpah darah. Sarah langsung berlari untuk mencoba menyelamatkannya. Namun Sunwoo sudah lebih dulu dibawa kabur oleh orang-orang suruhan itu. Mengetahui hal tersebut, Sarah langsung mengejarnya dengan taksi dan menghubungi Jinmo. Beberapa saat kemudian, Sarah berhasil menemukan markas mereka. Dia mengawasi situasi ketua geng penculik yang sedang menghubungi seseorang. Ternyata mereka adalah orang suruhan Kang Tae-jun di Movie Lovers. Kang Tae-jun hanya menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada Sunwoo karena sudah mengirim orang untuk memata-matainya. Namun dia terkejut ketika ketua Byeon mengabarkan bahwa dia terpaksa menculik Sunwoo karena melihat wajah mereka. Kang Wan-soo yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada putranya itu. Dia tidak bisa mempercayai orang suruhan Kang Tae-jun dan segera memerintahkan Kim Jae-ha untuk mengawasi mereka di sana. Ketua Byeon dan komplotannya itu sudah hampir membunuh Sunwoo, tapi Sunwoo mencoba bernegosiasi dengan menawarkan bayaran lebih tinggi kepada mereka untuk melepaskannya. Ketua Byeon yang memang mata duitan langsung menyetujui hal tersebut.
Namun tiba-tiba Sera bersama Jinmo dan Nahi menghancurkan rencana tersebut dengan menyerang mereka semua. Singkat cerita, Sunwo berhasil kabur dengan Sera. Namun komplotan tersebut masih mengejar mereka berdua Movie Lovers. Menyadari hal tersebut, Jinmo dan Sanahi segera menghubungi polisi. Selama pengejaran, Sunwo terus mengkhawatirkan Sera, padahal kondisinya sendiri cukup parah. Dia menyuruh Sera untuk berlari menjauh terlebih dahulu. Sementara dia sendiri terlihat dikejar oleh orang-orang suruhan itu sampai-sampai Sunwo terjatuh di tebing jurang dan menghilang setelah melihat Kim Jae-ha di sana. Sera langsung terlihat panik mencarinya. Tidak berselang lama, polisi datang bersama Jinmo dan Sanahi untuk menyusuri lokasi. Beberapa saat kemudian, salah satu polisi meminta Sera untuk pulang terlebih dahulu karena malam hari tempat itu cukup berbahaya dan rawan longsor. Singkat cerita, setelah menghilangnya Sunwo, media dengan cepat mengeluarkan berita akan hilangnya. Tapi ternyata mereka memutar fakta bahwa Sunwo hilang karena terlibat dengan pengedaran permen terlarang. Pihak kepolisian terutama Gwon Ki merasa ada yang aneh, seakan ada orang atas yang sengaja menggiring opini publik untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Sera langsung tersulut emosi begitu mendengar berita palsu tersebut. Jinmo berusaha menenangkannya karena dia tahu jika Sunwo masih hidup pasti akan memberi petunjuk. Tidak lama dari itu, akhirnya Sunwo memberi petunjuk akan keberadaannya. Saat Jinmo mau memberitahu hal tersebut, namun sayangnya Sera sudah pergi di Movie Lovers. Karena dia terlalu khawatir dan tidak bisa menahan diri ke lokasi kejadian. Sera terus mencari-cari Sunwo sampai melihat komplotan orang-orang suruhan itu di sana. Sera yang hampir ketahuan itu langsung dibantu oleh Sunwo yang ternyata masih hidup dan sedang menyamar. Dari situ Sunwo membawa Sera bersembunyi di villa keluarganya dulu, sebuah rumah yang penuh dengan kenangan ibunya. Karena media sudah mengeluarkan berita tentang kehilangannya, Sunwo berencana akan tinggal sementara di sana untuk meyakinkan musuh yang sebenarnya bahwa dia sudah tiada. Selain itu, tentu sembari menunggu pergerakan Kang Won Sugi di Movie Lovers. Kemudian, mereka berdua terlihat mulai membersihkan rumahnya. Dari situ hubungan mereka menjadi semakin dekat. Singkat cerita, Sera terlihat membantu Sunwo mengobati lukanya. Di situ dia tidak sengaja melihat sebuah foto yang mengingatkan pada masa kecilnya. Sunwo menjelaskan bahwa itu adalah foto ibunya yang dulu pernah menjadi relawan di salah satu panti asuhan. Sera pun menjawab bahwa dulu dia juga pernah tinggal di panti asuhan itu. Sera akhirnya tahu bahwa ibu Sunwo adalah relawan yang dulu dipanggil Tante Malaikat olehnya. Sera menceritakan, ibu Sunwo adalah satu-satunya orang yang percaya dengan kemampuan penglihatannya dulu. Dia bahkan juga memberi motivasi pada Sera kecil di saat semua teman-temannya menganggap Sera aneh. Berkat ibu Sunwo, Sera bisa menerima kondisinya dan berbaur dengan baik. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan mereka. Singkatnya, Sera menyadari ada seorang kakek yang memotretnya. Dia langsung berlari menghampiri kakek tersebut. Ternyata kakek itu adalah seorang fotografer yang sering memotret hal-hal di sekitar sana sejak dulu. Sunwo meminta beberapa hasil fotonya. Dia tertarik pada sebuah foto di awal berdirinya perusahaan. Saat Sunwo sedang mengamati foto tersebut, tiba-tiba Sera kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Sera kecil sedang dikejar oleh anak bermata biru yang ia sebut sebagai monster mata biru. Menyadari hal itu, Sunwo datang untuk menenangkannya. Karena Sera belum bisa tidur lagi, Sunwo membuatkan teh hangat untuknya. Setelah itu, Sera pun kembali akan tidur gitu di Movie Lovers. Namun kali ini dia meminta Sunwo untuk menemaninya sampai dia tertidur, karena Sera masih sedikit merasa takut karena mimpi buruk tadi. Bahkan Sunwo membiarkan Sera tidur dalam pangkuannya
dan menggenggam tangan Sera agar Sera bisa tidur dengan nyenyak. Paginya, Sera bangun lebih awal. Sera menyadari bahwa dia tidur semalaman dengan keadaan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Sera mengajak Sunwo untuk jalan-jalan. Rupanya mereka menghabiskan waktu berdua di tempat yang penuh kenangan dengan ibu Sunwo. Sunwo tidak menyangka bisa berbagi kenangan yang sama dengan Sera. Tidak berselang lama, Sunwo mendapat kabar dari sekretaris Hong bahwa di perusahaan akan diadakan rapat dewan darurat untuk mengangkat Kang Wansu sebagai ketua, karena semua dewan menganggap tidak bisa membiarkan posisi direktur kosong untuk waktu yang lama. Tanpa mereka sadari, itu semua adalah jebakan Sunwo yang sudah bekerja sama dengan semua karyawannya di kantor. Kang Wansu langsung panik, begitu juga dengan Kang Tae-jun ketika melihat Sunwo kembali dan hadir di rapat tersebut. Kang Tae-jun hanya bisa menyalahkan Kim Jae-ha dan keputusan yang diambil oleh ayahnya. Dia mengungkit itu semua karena munculnya kalung air mata ratu yang sedang dicari oleh Sunwo. Kang Tae-jun menganggap bahwa sang ayah ada hubungannya dengan kalung tersebut. Mungkin Sunwo menganggap ayahnya sebagai pelaku pembunuhan ibunya. Mendengar tuduhan itu, Kang Wansu marah besar. Beruntung Kim Jae-ha melerai mereka. Setelah Kang Tae-jun pergi, Kang Wansu meminta Kim Jae-ha untuk membereskan masalah ini semua dan mengawasi ketua Byeon. Singkat cerita, penculik Sunwo secara tiba-tiba menyerahkan diri dengan iming-iming yang menggiurkan agar kasus tidak merembet lebih luas. Kemudian, Kim Jae-ha terlihat buru-buru melaporkan kepada Kang Wansu bahwa Sunwo ternyata memiliki bukti yang bisa menyeret Kang Tae-jun ke dalam penjara. Tidak berselang lama, polisi pun datang dan langsung meringkus Kang Tae-jun. Sang ayah yang melihatnya pun hanya bisa terdiam, sebab bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang Tae-jun sudah cukup jelas. Setelah Kang Tae-jun tertangkap, kini Sunwo bisa lebih sedikit santai. Namun dia juga tetap harus mempersiapkan diri mendapat serangan balik dari wakil ketua Nemoville Lovers. Di situ, Jinmo yang mengetahui Sunwo bersama Sera di villa jadi curiga jangan-jangan mereka ada perasaan. Akan tetapi Sunwo berusaha mengelak. Sampailah di suatu ketika, Jinmo dengan sengaja membohongi Sunwo bahwa Sera sedang sakit dan demam tinggi. Mendengar hal itu, Sunwo langsung bergegas pergi menemui Sera. Dia begitu panik melihat Sera yang tergeletak di luar. Tapi ternyata Sera hanya terkilir dan dia tertidur di luar hanya karena ingin menyejukkan diri gitu di Movie Lovers. Karena kaki Sera terkilir, Sunwo terlihat dengan penuh perhatian berusaha merawatnya. Malam harinya, Sunwo yang tengah pulang tanpa sengaja berpapasan dengan Gwan-ki. Di situ dia mengingatkan Sunwo untuk tidak memanfaatkan kekuatan Sera. Namun Sunwo tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Gwan-ki karena memang tidak seperti yang Gwan-ki pikirkan. Selain membereskan Kang Tae-jun, Sunwo semakin mendapat titik terang dari pelaku pembunuhan ibunya berdasarkan foto yang ia dapat waktu dari villa kemarin. Ternyata ada Kang Wansu yang sedang berbincang dengan seorang pria. Setelah diselidiki, pria itu adalah mantan sopir Kang Wansu yang kini sudah pensiun. Sunwo mulai melacak keberadaan sang supir. Saat di jalan, dia menyelamatkan seorang anak yang hilang karena mencari ibunya yang sudah meninggal. Dan rupanya anak itu adalah cucu dari sang sopir. Setelah itu, Sunwo berhasil menemukan tempat tinggal sang sopir gitu di Movie Lovers. Sunwo mencoba langsung bertanya dengan menunjukkan sebuah foto. Sang sopir terlihat gugup dan langsung mengusir mereka berdua. Tapi untungnya, Enbi si anak kecil yang tadi mereka selamatkan itu datang dan memberitahu hal tersebut. Karena itulah, sang sopir mau sedikit buka suara tentang kejadian yang membuat ibu Sunwo tiada. Di sisi lain, ternyata ada Kim Jae-ha yang datang ke sana juga untuk mengawasi mereka.
Sopir Choi itu tidak tahu banyak tentang kasus Ibu Sunwo. Dia hanya mengingat satu hal, bahwa ada seorang anak bernama Kim Nam-gyu yang mendapat tunjangan dari Kang Won-soo setelah kematian Ibu Sunwo. Di lain tempat, Kim Jae-ha melaporkan kepada Kang Won-soo bahwa Sunwo datang menemui sopir Choi dan mengetahui tentang Kim Nam-gyu. Dia meyakinkan Kang Won-soo bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan meski Sunwo mengetahui hal tersebut, karena Kim Nam-gyu sudah tidak ada di dunia ini. Dari pemaparan Kim Jae-ha tersebut, kali ini membuat Kang Won-soo mulai mencurigainya. Apalagi Kang Tae-jun yang sudah berada di balik jeruji besi itu terus menganggap Kim Jae-ha sebagai pengkhianat. Sementara Sunwo akhirnya mengetahui saksi kunci dari kasus ini. Sunwo dan Sera mulai mencari keberadaan Kim Nam-gyu ke panti asuhan. Karena rupanya Kim Nam-gyu ini pernah tinggal satu panti asuhan dengan Sera dan pernah satu sekolah juga dengan Gwon-ki. Kepala panti asuhan hanya bisa memberi kartu informasi anak panti milik Kim Nam-gyu gitu di Movilovers. Karena hal itulah, mereka hanya bisa mengandalkan Gwon-ki yang mungkin tahu tentang Kim Nam-gyu. Di lain tempat, Kang Won-soo memutuskan untuk datang ke rumah Kim Jae-ha untuk mencari tahu tentangnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat foto masa mudanya dengan wanita simpanannya dulu bersama bayi mungil mereka. Singkat cerita, Kim Jae-ha mengetahui bahwa Kang Won-soo datang ke rumahnya secara diam-diam. Dan ternyata Kim Jae-ha adalah anaknya Gitri Movilovers. Karena Sunwo dari panti asuhan tidak mendapatkan petunjuk apa-apa, Yang Jimo beraksi dengan menggunakan perangkat lunak perkiraan wajah. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di situ, Yang Jimo sempat meledek Sunwo karena tidak bisa memahami perasaannya kepada Sera. Karena hal itulah di keesokan harinya Sunwo malah terlihat sangat kaku di depan Sera gitu di Movilovers. Dia menanyakan apa status hubungan mereka. Sera yang memang tidak memahami maksud Sunwo itu pun menjawab apa adanya, yaitu majikan dan karyawan. Sementara di lain tempat Kim Jae-ha menjelaskan orang-orang yang sedang dekat dengan Sunwo, yaitu Yang Jimo dan Sera. Singkatnya, Sera mendatangi Gwon-ki ke kantor polisi untuk menanyakan tentang Kim Nam-gyu. Mendengar hal tersebut, Gwon-ki langsung mengelak tidak ingin membahasnya karena dia tidak ingin Sera terlibat dalam kasus ini. Namun Sera menjelaskan bahwa dia juga ingin menangkap orang yang membuat tante malaikat tiada. Dari situ Sera dan Sunwo pergi ke SMA Dodam yang merupakan tempat sekolah Kim Nam-gyu dan Gwon-ki untuk mencari informasi di sana. Mereka berdua menemui seorang kepala sekolah yang dulu pernah menjadi guru juga di sana. Saat Sera menanyakan tentang Kim Nam-gyu, kepala sekolah tersebut memberi kesaksian jika 10 tahun lalu dia pernah bertemu dengannya. Namun Kim Nam-gyu sudah jauh berbeda dengan mengganti identitas menjadi Kim Jae-ha. Hal tersebut rupanya diperkuat juga oleh Yang Jimo yang berhasil melacak dengan perkiraan wajah. Sunwo langsung mendatangi Kim Jae-ha untuk menanyakan semua dengan menyebut nama aslinya. Kim Jae-ha tampak santai dan mengakuinya. Namun dia mengelak tentang kematian Ibu Sunwo. Dia justru menceritakan jika Ibu Sunwo kecelakaan saat dia akan pergi belajar ke luar negeri. Dan dulu, Wakil Ketua Kang Won-soo hanya datang mengunjunginya untuk menjadi sponsor. Cerita Kim Jae-ha selesai dan meyakinkan Sunwo bahwa tidak ada bukti apapun yang dia ketahui. Tapi Sunwo masih belum percaya 100% gitu di Movilovers. Kim Jae-ha melaporkan apa yang dikatakan oleh Sunwo kepada Kang Won-soo. Tanggapan Kang Won-soo cukup mengejutkan dan meremehkannya. Dari situ, karena merasa sangat terganggu, Kang Won-soo rupanya punya rencana tidak baik untuk Sera di pesta malam penggalangan dana. Tepat di malam penggalangan dana untuk anak panti asuhan,
Sarah dipanggil dengan alasan sebagai perwakilan penerima donasi dari perusahaan selama ini. Tapi ternyata dia datang hanya untuk dipermalukan oleh Kang Wan-soo. Untungnya Sunwo datang untuk membela Sarah. Sepulang dari pesta itu, Sunwo sangat merasa bersalah kepada Sarah. Dia meminta maaf dan akhirnya berani mengutarakan perasaannya selama ini. Namun Sarah diketahui masih belum bisa memberikan jawaban. Sementara di lain tempat, Kim Jae-ha datang menemui ayahnya. Dia menyayangkan tindakan Kang Wan-soo tadi karena hanya akan memperburuk keadaan. Perkataan Kim Jae-ha menyulut amarah Kang Wan-soo karena terlalu banyak mengaturnya. Akhirnya Kim Jae-ha membandingkan perlakuan Kang Wan-soo pada dirinya dengan Kang Tae-jun yang sama-sama putranya. Kang Tae-jun yang dia sebut tidak berguna, lebih mendapat perhatian sampai rela menutupi kesalahannya. Berbeda dengan dia yang selalu bisa diandalkan, bahkan menuruti semua hal yang Kang Wan-soo perintahkan. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak dianggap oleh ayahnya. Kim Jae-ha pergi dengan penuh amarah. Dari situ, dia bersumpah akan melakukan hal yang lebih kejam dan menganggap Sunwo lawan yang bukan apa-apa untuknya. Keesokan paginya, Kim Jae-ha mendatangi Sunwo untuk membongkar perbuatan keji Kang Wan-soo selama ini. Dia mengakui jadi saksi kematian ibu Sunwo yang dilakukan oleh Kang Wan-soo. Sunwo terlihat sangat marah mendengar hal tersebut. Dia sempat bertanya apa alasan Kim Jae-ha berubah pikiran untuk memberitahu itu semua. Dia hanya menjawab, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Kang Wan-soo. Sarah yang berada di balik pintu ikut mendengar itu semua. Sunwo yang tidak menyangka dan sudah tidak terkendali langsung bergegas akan membalas semua kepada Kang Wan-soo. Sarah langsung masuk dan berusaha menghentikannya, namun tidak berhasil di Movie Lovers. Setelah itu, Sunwo terlihat memacu mobilnya dengan sangat cepat menuju rumah Kang Wan-soo. Tapi sesampainya di sana, Sunwo menemukan Kang Wan-soo tidak sadarkan diri dengan selembar wasiat. Sunwo pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan kepada Jinmo dan Sarah bahwa dia tidak rela jika pembunuh ibunya bisa tiada semudah itu. Karena bagi Sunwo, kematian Kang Wan-soo harus ada di tangannya sendiri. Setelah itu, Sarah terlihat menghampiri Sunwo untuk mengantarkannya pulang. Dia takut Sunwo tidak bisa mengemudi dengan baik karena beberapa hari ini Sunwo tidak bisa tidur. Singkat cerita, Sunwo masih terpukul setelah menemukan pelakunya. Sarah datang untuk menenangkannya, sekaligus memberi jawaban atas ungkapan perasaan Sunwo sebelumnya. Hari berikutnya, berita media tentang bundir wakil ketua tersebar luas. Kang Tae-jun yang mengetahui hal tersebut langsung meminta bantuan agar bisa keluar penjara. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Dan di sana ada Kim Jae-ha. Kang Tae-jun langsung marah pada Kim Jae-ha dan menuduh kerjanya tidak becus menjaga ayahnya. Mendapat perlakuan seperti itu, Kim Jae-ha tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengancam Kang Tae-jun. Pertengkaran mereka berakhir saat Sunwo datang di sana. Kim Jae-ha secara pribadi menyampaikan penyebab atas apa yang terjadi pada Kang Wan-soo. Dia beralasan bahwa wakil ketua sudah mengetahui jika Kim Jae-ha sudah membongkar kejahatannya selama ini kepada Sunwo. Untuk itu dia memilih untuk bundir. Walaupun kasus kematian ibu Sunwo sudah terpecahkan, namun Sunwo sendiri masih merasa ada yang janggal gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, Sunwo harus kembali mengurus perusahaan karena belakangan ini ada banyak hal yang terjadi. Di lain hari, Gwan Gi menemui Sarah karena ada berita yang mengungkap kejahatan Kang Wan-soo pada ibu Sunwo dahulu. Bukan hanya Sunwo yang merasa aneh, Gwan Gi pun demikian. Sarah pun menceritakan hasil penyelidikannya selama ini. Salah satunya adalah fakta identitas Kim Jae-ha yang tidak lain adalah Kim Nam-gyu yang merupakan teman Gwan Gi sekolah dulu.
Dari situ, Gwanki siap membantu tapi dengan syarat tidak melibatkan Sera lagi. Dari situlah, baik Sunwo dan Gwanki sama-sama saling menyerang Kim Jae-ha. Gwanki hanya memperingatkannya, sedangkan Sunwo mulai mencurigai hubungan Kim Jae-ha yang dianggapnya terlalu banyak tahu tentang Kang Wan-soo. Karena kesibukan Sunwo, Jinmo dan Sanahi merencanakan kencan untuk Sunwo dan Sera agar bisa kencan layaknya pasangan pada umumnya. Sunwo dan Sera pergi ke tempat camp untuk melihat bintang. Sera mengatakan dia takut Sunwo teringat ibunya jika mereka terus bersama. Tapi di sisi lain, Sera tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Karena bagi Sunwo, saat-saat sekarang ini bersama Sera adalah hal yang terindah dalam hidupnya. Kebersamaan mereka semakin romantis berkat kedatangan Jinmo dan Sanahi yang mengubah suasana. Namun tidak lama dari itu tiba-tiba Gwanki menelpon dia dan mengabarkan bahwa Kim Jae-ha saat ini berada di tempat camp mereka. Karena dia sudah membuntutinya dari tadi dan mengutus orang untuk menyerang Sunwo. Beruntung Gwanki datang tepat waktu bersama polisi dan membuat pembunuh bayaran itu kabur. Di sisi lain, Sera melihat Kim Jae-ha sedang mengamati mereka pakai teropong. Dengan kemampuan penglihatannya, Sera melihat mata biru milik Kim Jae-ha yang selalu dia sembunyikan selama ini. Disitulah ingatan masa kecil Sera kembali seketika. Dan Sera yang selama ini menganggap bayang-bayang itu mimpi buruknya, ternyata bukan hanya bunga tidur, tapi ingatan yang tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Kim Jae-ha rupanya juga menyadari kemampuan penglihatan Sera. Dia langsung kabur gitu di Movie Lovers. Karena ternyata Sera adalah saksi mata juga atas kematian ibu Sunwo. Dan pembunuh ibu Sunwo yang sebenarnya adalah Kim Nam-gyu yang kini jadi Kim Jae-ha. Sera sangat menyesal karena baru mengingatnya sekarang. Sunwo meminta Sera untuk istirahat di markas rahasia daripada ikut melanjutkan pengejaran. Tentu saja Sunwo sadari bahwa keselamatan kekasihnya sedang terancam. Kim Jae-ha mengambil langkah cepat dengan memutuskan untuk pergi dari rumah. Sementara Sunwo dan Gwanki salah perkiraan, mereka malah datang menggerebek ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Sunwo baru menyadari status Kim Jae-ha setelah sekretaris Hong mengabari hasil tes DNA antara Kim Jae-ha dan Kang Wan-soo yang ternyata 100% cocok. Tidak lama dari itu, sekretaris Hong menemukan ruangan ketua terbuka. Rupa-rupanya Kim Jae-ha membobol markas rahasia Sunwo melalui akses kantor Sunwo. Di sana, Kim Jae-ha menemukan Sera yang sedang istirahat. Menyadari kedatangannya, Sera mencoba menggertak Kim Jae-ha dengan apa yang ia saksikan 20 tahun lalu. Sayangnya Kim Jae-ha semakin naik pitam dan menyandra Sera untuk mengancam Sunwo agar menemuinya seorang diri dan membawanya ke villa milik keluarga Sunwo. Setelah Sunwo datang, Kim Jae-ha malah mengalungkan bom bim pada Sera. Sementara Sunwo diarahkan ke halaman belakang, yaitu tempat Kim Jae-ha membunuh ibu Sunwo dahulu. Setelah sering debat, pertarungan di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Saat Kim Jae-ha kalah tanding, dia langsung mengeluarkan remote sembari menyaksikan kondisi Sera dari CCTV di ponsel. Mengetahui hal tersebut, Sunwo memohon bahkan sampai berlutut sesuai permintaannya agar Sera dibebaskan. Tapi ternyata Kim Jae-ha semakin menggila. Di situ akhirnya dia mengakui perbuatan kejinya pada ibu Sunwo. Rupa-rupanya dia marah hanya karena mendapat perlakuan ibu Sunwo yang dia anggap hanya mengasihani. Padahal ibu Sunwo sebenarnya tulus membantunya. Selain itu, alasan Kim Jae-ha membunuh ibu Sunwo adalah karena dia ingin memberi ayahnya kesempatan mengambil alih perusahaan Engkang dan tentu saja dia berharap mendapat pengakuan. Tapi sayangnya, sampai sekarang pun dia tidak mendapat pengakuan tersebut. Mendengar itu semua, Sunwo terlihat semakin marah. Sementara itu, Sera terlihat berusaha untuk membebaskan diri. Meski dia sempat terjatuh, tapi pada akhirnya Sera pun berhasil bebas dan langsung membantu Sunwo tepat ketika Kim Jae-ha akan membunuhnya.
Melihat tawanannya kabur, tentu rencananya akan berantakan. Karena itulah Kim Jae-ha memutuskan untuk kabur dari sana. Namun Sunwo tidak menyerah dan memutuskan untuk mengejarnya. Setelah berhasil menemukannya kembali, Sunwo hampir hilang kendali untuk membuat Kim Jae-ha pindah alam. Tapi untungnya, polisi langsung datang menghentikan mereka. Kim Jae-ha pun langsung diringkus, sedangkan Sunwo terlihat menemui Sera. Sera sangat cemas sekaligus bahagia meski melihat Sunwo banyak luka. Berita kejahatan Kim Jae-ha sudah menyebar. Dia mendapat hukuman berat karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Mulai dari menculik Sera, berencana membunuh Sunwo dan Kang Won-soo, bahkan sampai kasus pembunuhan ibu Sunwo yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kemudian Sunwo terlihat menemui Kang Tae-jun. Dia memberitahukan semuanya, mulai dari hubungan Kang Tae-jun dengan Kim Jae-ha yang tidak lain adalah saudara tiri. Sunwo juga memberitahu tentang Han Byul yang merupakan anak kandungnya dengan Oh Ara. Rupanya selama ini Kang Tae-jun tidak tahu tentang putranya tersebut. Bahkan orang yang sebenarnya ingin membunuh Han Byul dulu itu adalah Kang Won-soo. Han Byul satu-satunya yang bisa meluluhkan hati Kang Tae-jun. Karena dari situ, dia siap mengakui semua kesalahannya dan menanggung konsekuensi agar bisa menemui putranya. Kemudian dia datang menemui Kang Won-soo sekaligus berpamitan pada ayahnya itu yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Kang Tae-jun sangat kecewa dengan ayahnya karena ingin membunuh Han Byul putranya. Setelah itu dia pergi dengan mengatakan bahwa Kang Tae-jun tidak akan menemuinya lagi. Singkat cerita, firma hukum Jinmo dan agen detektif Sunwo semakin laris karena berhasil memecahkan kasus Kim Jae-ha. Setelah itu Sunwo mengajak Sera untuk makan malam berdua. Di suasana yang romantis itu, Sunwo memberikan sebuah kalung yang ternyata itu adalah kalung pemberian mendiang ibunya dulu. Singkatnya, Kwon Ki terlihat langsung pergi setelah membaca berita tentang Sunwo dan adiknya. Intinya, dia tidak ingin Sera disakiti karena saat mereka kencan tempo hari ada banyak berita tentang mereka dan Sera mendapat komentar yang tidak baik dari netizen. Setelah membicarakan itu, hubungan mereka berdua jauh lebih baik, bahkan mereka saling mengakui sebagai kakak dan adik. Kwon Ki memanfaatkan situasi itu untuk bisa meminjam peralatan detektif Sunwo agar bisa memperlancar tugasnya. Selain itu, Sera yang sudah bergabung secara resmi dalam lembaga hukum tersebut menerima banyak kasus. Karena hal itulah Sunwo sedikit mengeluh dan memutuskan mengambil cuti untuk berlibur. Dari situ mereka berdua ternyata datang ke makam ibu Sunwo dan pergi camping berdua. Wah, pokoknya dunia serasa milik mereka berdua nih Movie Lovers. Dan drama ini diakhiri dengan mereka berempat yang hendak melanjutkan misi sebagai agen detektif. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.